Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan Natal, Remaja dan Apostle Bulung HKBP Pulau Gebang atau HKBP Marturia, dengan topik dari Lukas 2 ayat 10, tapi saya akan membacakannya ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan yang menjadi topik pegangan dalam perayaan Natal ini, khusus untuk remaja dan Apostle Bulung, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kondisi yang kita hadapi dalam masa pandemi corona ini, dan bukan hanya kita yang menghadapi, tetapi seluruh bangsa sedang menghadapi pandemi corona, dan kita juga telah mendengar sebentar lagi vaksin akan berjalan dan sampai kepada kita juga semuanya. Tetapi melalui masa pandemi corona ini juga menjadi pelajaran bagi kita, di mana pandemi corona ini membuat kita menjadi cemas, takut, dan bukan hanya itu juga di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang merasa kalau dalam studi dia, bagaimana dengan nilai yang saya peroleh melalui studi. Mungkin yang kuliah juga, bagaimana dengan nilai IPK-nya. Dan mungkin juga bagi yang belum mendapat pekerjaan, mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana ini? Apakah saya akan dapat pekerjaan? Sementara banyak perusahaan-perusahaan telah tutup. Kalau bekerja juga di kepegawaian negeri sudah dibatasi. Dan ini menjadi tantangan. Ditambah lagi kesulitan kita dalam hal perkembangan ekonomi, ditambah lagi kejahatan semakin marak dan luar biasa. Dan mungkin kita juga merasa kayaknya hidup ini tidak ada artinya. Dan mungkin kita juga akan bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan dalam kondisi yang kami hadapi ini? Bagaimana keadaan ekonomi kami, Tuhan? Bagaimana masalah pekerjaan saya, Tuhan? Apalagi dalam yaitu masa untuk sebagaimana telah dibawa dalam doa yang sudah waktunya untuk berumah tangga. Bagaimana saya untuk berumah tangga? Yang saya kenal aja belum ada. Belum ada yang mau sama saya. Atau mungkin kita juga yang tidak berani menyatakan perasaan kita kepada yang kita tuju atau yang kita kasihi.
Di sini semua rata-rata masih studi kan? Yang studi angkat tangannya. Iya, berarti selebihnya ini udah tamat. Kalian sudah tamat ya? Hah? Atau pengangguran? Kok masih studi? Kenapa nggak angkat tangannya? Hah? Yang sudah pacaran angkat tangannya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. SMP aja sudah ada yang pacaran. Hah? Atau jangan saya bilang pacaran lah ya. Yang sudah mengenal sesuatu someone yang luar biasa, spesial, angkat tangan. Sama aja ya. Memang belum punya pacar. Benar. Pengen punya pacar. Wah, amin langsung jawabannya, luar biasa. Kalau memang begitu nanti kita tutup pintu ini setelah selesai ibadah. Silakan nanti sampaikan curhatan hatinya. Setuju? Hah? Gimana? Hah? Kapan lagi? Ini kesempatan. Ya kan? Natal. Kalau dulu di kampung, masa-masa saya, Martina dikatanya. Marhalet tiki Natal. Tapi masuk tahun baru, putus. Kenapa? Ya masa Natal memang yang cowok pasti kan cakep-cakep ya. Benar ya? Amin ya? Iya. Tapi masuk tahun baru jelek. Yang cewek masa Desember cantik-cantik. Amin. Wih, manis. Amin dia. Tapi masuk tahun baru tetap manis. Ya. Jangan mau. Kalau cowok cakep gak cakep pasti dicari. Amin ya. Mana mungkin cewek nggak mau ada cowoknya, pasti harus ada, ya kan? Iya kan? Apalagi kalau berjalan pada malam hari, pasti butuh cowok kan? Atau sebaliknya, pada malam hari cowok berjalan, dia membutuhkan cewek karena saking takutnya. Benar nggak? Nggak ada ya? Bagus, jangan ada seperti itu. Iya, melalui perayaan Natal ini kita diingatkan supaya sukacita itu tetap ada. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun tantangan kita hadapi, entah apapun yang menghalangi dalam mencapai harapan, cita-cita kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Apa buktinya? Melalui firman Tuhan ini. Kalau kita telusuri, pasti semua sudah pernah sekali atau dua kali membaca Lukas 2 ini. Ketika Yesus dilahirkan, pertanyaan kita sederhana saja. Kenapa berita kelahiran Tuhan Yesus harus disampaikan kepada para gembala? Kenapa? Padahal jelas-jelas kita ketahui ketika masa Raja Kaisar itu memimpin daerah Israel, meminta kepada seluruh di bawah kekuasaannya untuk kembali ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri, termasuk Yusuf dan Maria, dalam kondisi mau melahirkan. Tapi mereka harus pulang kampung. Mereka mudik untuk mendaftarkan dirinya, tapi dalam perjalanan
Sudah waktunya Maria bersalin dan mereka mencari tempat. Mulai pintu masuk kota Bethlehem, mereka mencari tempat. Yang pertama mereka dapati ternyata menolak mereka. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga juga. Dan akhirnya, karena sudah terdesak, Yesus harus lahir dalam palungan, yaitu tempat makanan ternak. Karena tidak ada yang mau menerima kondisi itu. Dan tentu menjadi pertanyaan kita dalam kondisi di tengah kota Bethlehem itulah, kita bertanya, seharusnya berita kesukaan itu harus disampaikan dong kepada orang-orang yang pada saat itu termasuk di kota itu, atau harus kepada kaisar dong. Seharusnya kepada para imam atau para penetua atau pendeta atau sintua pada saat itu. Atau juga kepada orang yang kaya, yang layak. Seharusnya mereka memberitakan kesukaan itu. Seharusnya juga kepada rumah yang dikunjungi Yusuf dan Maria yang hendak bersalin itu juga hendaknya ke situ malaikat Tuhan menyampaikan berita itu. Kenapa kepada para gembala? Kita ketahui para gembala pada zaman itu termasuk dalam status sosial mereka adalah orang yang rendah, termasuk dianggap yang bodoh, termiskinkan, yang tidak dapat apa-apa, yang tidak berdaya, karena mereka adalah upahan. Dan mereka menerima anugerah yang luar biasa. Malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka. Dan mereka ternyata terkejut. Dan mereka juga sempat merasa hantu. Wajar dong. Kita juga kalau melihat yang putih aja di tempat kegelapan, hampir kuntilanak kan begitu. Kita kan pasti terkejut juga. Tapi yang datang yang putih yang penuh kemuliaan itu adalah malaikat Tuhan yang bernyanyi menyampaikan berita kesukaan. Ketakutan yang dari para gembala itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, dan mereka menjadi takjub dan heran. Apa sih? Dan malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Ya siapapun kita, jangankan itu ya. Kalau dalam suasana gelap, tiba-tiba datang sinar, wah, apalagi kita pasti hantu ya. Atau mungkin juga, jangankan ya di luar sana ya, di rumah saja kalau kita sendiri, ya kan? Pernah merasakan nggak sesuatu ada tiba-tiba ada yang jatuh bunyi begitu, terkejut nggak? Terkejut nggak? Pernah mengalami nggak? Pernah? Belum pernah? Pernah. Padahal yang lewat itu tikus menyenggol apa-apa, itu udah terkejut kita kan? Bisa kita bayangkan. Kenapa kita takut? Kenapa malaikat Tuhan mengatakan jangan takut? Pernah kita berpikir kenapa ya? Kenapa kita takut? Yang datangkan malaikat Tuhan, seharusnya kita, aduh terima kasih ketemu sama malaikat, kan begitu. Kita rindu dong. Angel kan gitu kan. Sukacita dong seharusnya. Tapi kenapa takut? Dosa. Itulah yang membuat kita jadi takut. Kesalahan manusia yang pertama, apa yang telah Tuhan percayakan kepada manusia, disitulah manusia melanggarnya. Karena kesalahan itulah, makanya ketakutan itu menghantui dalam hidup kita. Banyak hal yang sampai sekarang ini kita menjadi takut. Apalagi tadi sudah dibawa dalam doa ya.
yang dalam studi, yang sedang menghadapi ujian ya. Hari Senin menghadapi ujian, ya. Baru yang mungkin studi semesternya apanya untuk dalam perkuliahannya, juga mungkin dalam pekerjaan dan segala macam. Mungkin ada yang sudah bekerja, sudah dibikin sudah dibuat warning oleh bosnya atau segala macam. Mungkin ketakutan apa juga, termasuk yang lain-lain juga. Mungkin kita menjadi bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini? Bagaimana? Apalagi kondisi yang kita hadapi corona ini, kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana saya bersuka cita di dalam merayakan Natal? Toh juga kami dibatasi. Seharusnya kami penuh sukacita. Seharusnya saya bisa menunjukkan keceriaan saya. Kan begitu ya? Saya harus bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi itu semua harus ditutup. Bukan persoalan mulutmu, bukan persoalan pergerakanmu, tapi hatimu itu yang paling penting. Itulah yang terjadi kepada para gembala. Makanya kenapa malaikat Tuhan tidak datang kepada para imam, juga kepada orang bangsawan, orang-orang pintar. Kenapa harus dipilih para gembala? Karena para gembala mereka punya sikap hati yang terbuka menerima kabar apapun itu. Dan biasanya mereka cepat, ada sesuatu yang baru, mereka cepat memberitakan. Disitulah karya yang luar biasa yang Tuhan buat, supaya berita kesukaan ini harus sampai ke seluruh dunia. Berita kesukaan ini harus sampai ke semua status sosial masyarakat. Karena dimulai sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil. Jadi kalau ada yang merasa dirinya, saya ini kecil, saya ini sederhana, biasa-biasa saja, saya ini tidak ada apa-apanya. Tidak. Jangan merasa minder, jangan merasa Anda menjadi orang paling terhina atau terkecil. Tidak. Tuhan juga datang kepada orang-orang yang dibutuhkan seperti itu. Yang mengalami status sosial yang seolah-olah mereka terpinggirkan. Disitulah sesungguhnya berita kesukaan itu bisa sar langsung dan bisa diberitakan kemana-mana. Ini yang perlu menjadi perenungan kita di dalam masa pandemi corona ini. Bagaimana saya harus memberitakan kabar sukacita ketika kami dalam menghadapi masa pandemi corona ini. Kesulitan ekonomi, sebagai pemuda atau sebagai remaja, apa yang bisa saya tunjukkan kepada orang lain, supaya bahwa kesukaan besar itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan lebih dari itu juga, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Dia kedua kali. Persoalan itu semua adalah persoalan hati. Tuhan tidak memandang status Anda. Anda kaya atau miskin, Anda pintar atau bodoh, Anda bagaimanapun bentuknya. Yang pasti Tuhan berharap hati yang terbuka. Makanya pernah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, siapa di antara kami yang terbesar? Siapakah murid yang kau sayangin? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, yang bisa menerima kerajaan adalah harus seperti anak kecil. Kepolosan yang menerima. Itu yang diminta kepada kita. Dan itu yang terjadi. Karena malaikat Tuhan tentang berita keselamatan itu, tentang kelahiran Yesus itu, supaya bisa terberitakan, harus mulai dari orang-orang yang menerima firman Tuhan itu. Tentu kita semua juga berharap, ya, saya juga harus bisa memberitakan
berita kesukaan itu, bahwa Yesus juga telah lahir dalam hidup saya karena keselamatan yang telah disampaikan kepada saya. Maka saya juga harus menjadi bagian dari rancangan Tuhan tentang keselamatan di dunia ini. Ini harus. Dan aksi itu mau dilakukan. Ya ketua ya, aksi sosial kan? Bukan persoalan bakti sosial yang besar atau kecil, tidak persoalan. Tapi niat Anda untuk peduli kepada orang lain. Bukan persoalan harus memberi yang banyak, tidak. Tetapi